Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Sebarkan kabar keselamatannya, setiap hari beritakan. Nyatakanlah kemuliaannya ke seluruh bangsa di dunia. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Sebab Engkaulah Tuhan Maha Besar, yang melebihi Allah lain. Segala Allah bangsa lain hamba, tetapi Tuhan pencipta. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Dan keagungan ada di depannya, semarak di hadiratnya. Dan kekuatan pun kehormatan ada di tata kudusnya. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Kemuliaan hanya pada Tuhan, dan persembahan bawalah. Dengan kekudusan bersujudlah, dan bumi pun bergetarlah. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Alam raya berkumandang oleh pujian mulia, dari gunung, dari padang, hidup malaikat bergema. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Sudah lahir juru selamat, itu berita lagunya. Puji dan syukur dan hormat dipersembahkan padanya.
setelah sekian lama menunggu, akhirnya yang kita harapkan segera terwujud. Setelah mempertimbangkan situasi dan jumlah penyebaran virus COVID-19 yang cukup landai di kota Jakarta, maka dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat, Majelis Jemaat GKI Nurdin memutuskan untuk menyelenggarakan kebaktian umum minggu secara onsite terbatas. Nah, karena terbatas, maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebelum mengikuti ibadah onsite di GKI Nurdin. Pertama, mereka yang dapat mengikuti ibadah onsite adalah mereka yang berusia 20 sampai 70 tahun, sudah divaksin 2 kali dan tidak memiliki komorbid. Kedua, memiliki aplikasi Peduli Lindungi. Ini ketentuan utama dan mendasar. Jadi, yang belum mendownload aplikasi Peduli Lindungi, segera download dan lengkapi data vaksinnya. Ketiga, mendaftarkan diri secara online lewat link pendaftaran yang akan disebarkan lewat WA Blast dan Warta Jemaat Online. Sebagai permulaan, jumlah anggota jemaat yang dapat mengikuti ibadah onsite setiap minggunya akan dibatasi sebanyak 35 orang saja. Bagian giliran kehadiran umat dalam ibadah onsite akan diatur bekerja sama dengan para koordinator wilayah. Bagi saudara yang ingin mengikuti ibadah onsite terbatas GKI Nurdin, dapat mengisi formulir pendaftaran yang linknya akan disebarkan setiap minggunya melalui WA Blast GKI Nurdin. Silakan lengkapi isi formulir dengan keterangan diri saudara masing-masing. Perlu diperhatikan bahwa formulir pendaftaran ini berlaku dan dilakukan secara individual. Saudara diharapkan untuk melakukan pendaftaran 2 minggu 1 kali saja untuk memberikan kesempatan kepada orang lain mengikuti ibadah onsite. Ibadah tetap dapat diikuti secara online melalui channel YouTube GKI Nurdin. Setelah mendapatkan konfirmasi kehadiran, saudara dipersilakan hadir dalam ibadah minggu onsite dengan mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Mohon mengikuti panduan yang akan diberikan oleh tim penyambut. Pertama, silakan melakukan verifikasi data diri saudara di meja penyambutan, lalu mengecek suhu tubuh dan melakukan scan QR Code pada aplikasi Peduli Lindungi. Mohon pastikan saudara sudah melakukan vaksin lengkap karena hanya hasil check-in dengan warna hijau yang diizinkan masuk untuk mengikuti ibadah onsite. Setelah itu, saudara dipersilakan untuk mencuci tangan di tempat yang telah disediakan. Dan selanjutnya meminta nomor tempat duduk di dalam ruang ibadah kepada tim penyambutan. Dimohon kepada saudara untuk duduk di bangku yang telah ditentukan. Gunakan masker dan minimalisir interaksi di dalam ruang ibadah selama ibadah berlangsung. Berikan salam dengan mengatupkan kedua tangan di depan dada. Persembahan dapat ditransfer dengan melakukan scan QR Code yang ada di bangku saudara masing-masing. QR Code ini juga tersedia di punggung setiap bangku yang ada di depan saudara.
Setelah ibadah selesai, tinggalkan ruang ibadah dengan tertib dan tetap menjaga jarak. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan dengan amplop, dapat memasukkannya di kotak persembahan yang tersedia di depan pintu keluar. Siapkan aplikasi Peduli Lindungi sebelum meninggalkan gereja dan lakukan scan check-out di gerbang keluar. Umat dihimbau untuk segera meninggalkan area gereja segera setelah ibadah selesai untuk menghindari terbentuknya kerumunan. Bagi saudara yang sudah mendaftarkan diri dan mendapatkan konfirmasi kehadiran dalam ibadah minggu onsite, diminta hadir 30 menit sebelum kebaktian dimulai, yaitu jam 8 pagi. Dan tetap menjaga protokol kesehatan secara ketat selama berada di gereja. Oh ya, pastikan juga tubuh kita sehat sebelum berangkat ke gereja. Jika saudara merasa kurang sehat, flu, batuk, atau demam, sebaiknya tidak perlu datang dalam ibadah onsite. Saudaraku, sampai bertemu dalam ibadah minggu onsite terbatas GKI Nurdin. Tuhan Yesus memberkati. Sukacita lahir karena Yesus hadir mengalahkan kesuraman. Tiada apapun dapat memisahkan kita dengan kasih Tuhan. Kaum gembala bersukacita bertemu Sang Bayi mulia. Mari kita temukan Dia dalam iman sederhana. Sukacita lahir karena Yesus hadir mengalahkan kesuraman. Tiada apapun dapat memisahkan kita dengan kasih Tuhan. Melanda dunia, kita
Umat kekasih Tuhan, di Natal pertama ini, kita berhimpun untuk merayakan Kristus yang telah turun ke dunia menjadi manusia dan hidup di antara kita. Karena kemurahannya, Dia mewujud dalam diri bayi lemah dan papa. Kemurahannya menyelamatkan saudara dan saya dari dunia yang penuh penyakit dan bahaya. Di malam ini, kesuraman hidup masih terasa, karena dunia belum sepenuhnya bebas dari wabah dan bahaya. Kita belum sepenuhnya bisa merayakan Natal seperti di masa-masa sebelum pandemi melanda. Namun demikian, Allah, Sang Immanuel, menyertai dan mempersatukan kita dalam kasih-Nya. Dan karena kemurahannya, kita tetap dapat merayakan hari lahirnya dalam sukacita dan pengharapan. Maka, marilah dengan gembira kita datang, berhimpun, menyembah dan memuji Dia, Kristus Tuhan kita. Marilah kita berdiri dan menyanyikan, "Hai, mari berhimpun." Hai, mari berhimpun dan bersukaria. Hai, mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala sorga. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Terang yang ilahi, Allah yang sejati, telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Cahaya abadi dari Allah Bapa, tentara berwujud di dunia. Anak ilahi berbalutkan langit, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Hai para malaikat, angkatlah suaramu, biduan sorgawi, bernyanyilah. Muliakan Allah, Bapa dalam sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amen.
kita. kini dan selamanya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, pencipta segala yang hidup, Engkau telah menjadikan kami serupa dengan citra-Mu. Dan Engkau telah mengirim putra-Mu untuk menjadi sama seperti kami. Karena kemurahan-Mu kami memperoleh sukacita. Maka malam ini kami bersyukur atas karya Kristus itu dan merayakan kemurahan-Mu dalam sukacita bersama dengan kekasih-kekasih kami. Biarlah kami yang malam ini dikelilingi kerabat dan keluarga maupun sebatang kara, berbahagia karena kehidupan maupun dirundung duka akibat kehilangan. Kami yang sehat maupun yang rapuh jiwa dan raganya, kami yang lelah karena tekanan dan beban, maupun yang bangga karena pencapaian, kami yang berkecukupan, maupun yang diliputi kecemasan akan hari depan. Biarlah segala situasi hidup kami itu tidak menghalangi kami untuk merasakan sukacita karena kemurahan-Mu di hari Natal yang kudus ini. Demi putra-Mu, Yesus yang telah lahir di Betlehem, dan di hati kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kristus adalah terang dunia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak dapat menguasainya. Marilah kita nyalakan lilin Kristus yang ada di rumah masing-masing. Dalam gelap terang bersinar, Yesus lahir di palungan. Janji Tuhan terbukti benar, kita tidak dilupakan. Sukacita lahir karena Yesus hadir, mengalahkan kesuraman. Tiada apapun dapat memisahkan kita dengan kasih Tuhan. Kaum gembala bersukacita bertemu sang bayi mulia. Mari kita temukan Dia dalam iman sederhana. Sukacita lahir karena Yesus hadir, mengalahkan kesuraman. Tiada apapun dapat memisahkan kita dengan kasih Tuhan. Kalau wabah melanda dunia, kita meratap berharap
Sukacita lahir karena Yesus hadir, mengalahkan kesuraman. Tiada apapun dapat memisahkan kita dengan kasih Tuhan. Umat dipersilahkan duduk. Saudara, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Murah, hari ini Tuhan, kami mau bersyukur dan merayakan kemurahan-Mu yang membawa sukacita bagi kami dan bagi dunia ini. Kami percaya Tuhan, Yesus hadir mengalahkan kesuraman, dan kami percaya tiada apapun yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Masa pandemi yang belum berakhir membuat kami berada di dalam kesuraman, dan biarlah firman Tuhan yang telah Tuhan sediakan bagi kami pada malam ini boleh membuat kami merasakan sukacita yang daripada-Mu oleh karena kemurahan-Mu di dalam Yesus Kristus. Dan boleh membuat kami sungguh merasakan bahwa kasih-Mu tetap ada bersama dengan kami dan tidak ada apapun yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Karena itu kami berseru kiranya Roh Kudus menolong kami untuk bisa mengarahkan hati pikiran kami dan menyediakan hati kami untuk firman Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus juga yang menolong kami untuk mengerti firman-Mu ini, sehingga kemurahan-Mu yang membawa sukacita itu sungguh dapat kami mengerti, kami hayati, dan menjadi kekuatan bagi kami, yang membuat kami juga sanggup membawa sukacita bagi sesama kami. Bantulah anak-anak-Mu yang membacakan firman Tuhan, yang menyampaikan perenungannya, supaya di dalam kuasa Roh Tuhan berita Natal ini diperdengarkan dan kami mendengarkannya. Di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Inilah nubuat yang ditulis di dalam Yesaya 9 ayat yang pertama hingga yang ke-6 tentang janji kedatangan Sang Juru Selamat. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas, telah Kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini.
persembahkan padanya. Gloria, 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 in excelsis Deo. Gloria, 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 in excelsis Deo. Mari kita pun ke sana untuk melihat putera. Mari kita persembahkan suara dan hati padanya. Gloria, 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 in excelsis Deo. Gloria, 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 in excelsis Deo. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Sebarkan kabar keselamatannya, setiap hari beritakan. Nyatakanlah kemuliaannya ke seluruh bangsa di dunia. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Sebab Engkaulah Tuhan Maha Besar, yang melebihi Allah lain. Segala Allah bangsa lain hampa, tetapi Tuhan pencipta. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Dan keagungan ada di depannya, semarak di hadiratnya. Dan kekuatan pun kehormatan ada di tahta kudusnya. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Kemuliaan hanya pada Tuhan, dan persembahan bawalah. Dengan kekudusan bersujudlah, dan bumi pun bergetarlah. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Kepada bangsa-bangsa katakanlah, Tuhanlah Raja semesta, yang mengadilinya dengan benar, maka tegaklah dunia. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Hai langit dan bumi bersukacita, padang dan pohon soraklah. Sebab Dia datang mengadili dunia dengan setia dan benar. Nyanyikanlah nyanyian baru,
Pujikan bagi Tuhanmu, hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Umat kekasih Tuhan, sebagai orang-orang yang telah menerima kasih karunia Allah, bagaimanakah seharusnya kita hidup? Dalam Titus 2 ayat 11-14 ada sebuah nasihat, demikian bunyinya. Karena kasih Allah yang telah menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar, dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan, untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat, kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Ya anak kecil, ya anak lembut, engkau diutus Bapamu, dan dari sorga mulia kau jadi hamba terendah. Ya anak kecil, ya anak lembut. Ya anak kecil, ya anak lembut, segala dosa kau tebus, kau hantar kami umat-Mu ke haribaan Bapamu.
Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas 2 ayat 1 sampai dengan 20. Lukas 2 ayat 1 sampai dengan 20. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya, 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 haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara, tema Natal kita tahun ini adalah kemurahannya memberi sukacita. Saudara, kemurahan Allah bisa dibilang kemurah hatian Allah, ya, memberi sukacita. Kita semua paham, saudara-saudara, bahwa Allah itu murah hati, bahkan sangat murah hati. Murah hati artinya suka atau mudah memberi. Tidak pelit, penyayang dan pengasih, suka menolong. Di dalam bahasa Yunaninya oikrimon, artinya berbelas kasih. Saudara, ketika malaikat Tuhan itu datang kepada Yusuf, dikatakan bahwa ia memberi tugas, malaikat Tuhan memberi tugas kepada Yusuf, agar Yusuf memberi nama kepada bayi yang akan dilahirkan oleh Maria dengan nama Yesus.
Yesus berarti Yehoswa. Dalam bahasa Ibraninya, Yehoswa berarti Tuhan penolong, Tuhan menolong, Tuhan menyelamatkan. Kenapa diberi nama Yesus? Malaikat itu mengatakan, hendaklah engkau memberi dia nama Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Itu ditulis dalam Matius 1 ayat 21. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jelaslah bahwa Yesus itu adalah bukti daripada kemurahan Allah. Tadi kan murah hati, suka menolong. Dan Allah hadir menjadi manusia di dalam Yesus Kristus, yang artinya Allah menolong, Allah menyelamatkan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, menurut karakter first, saudara, definisi dari murah hati berarti dengan teliti mengelola semua sumber daya sehingga dengan leluasa dapat memberi kepada mereka yang memerlukan. Bagaimana Allah mewujudkan kemurahannya kepada dunia ini? Saudara, Allah itu murah hati. Allah adalah kasih. Bukan karena dia murah hati dan Allah maha kasih, lalu dia dengan mudah memberi pertolongan, memberikan kasihnya, karunia-Nya kepada kita. Tetapi Allah sangat serius, saudara-saudara, menunjukkan kemurahannya itu dengan mengelola semua sumber daya, kedaulatannya, kemahakuasaannya, keperkasaannya dia kelola dengan sedemikian rupa. Dan segala sesuatu yang diciptakan yang menjadi miliknya dia kelola dengan sangat baik secara cermat untuk menyatakan kemurahan hatinya. Jadi kemurahan hati Allah itu betul-betul Allah lakukan, nyatakan dengan cermat, dengan mengatur segala sesuatu. Lihatlah saudara-saudara di dalam bacaan kita, dalam bacaan Injil, dalam Lukas 2, ayat yang pertama. Yusuf dan Maria ada di Betlehem karena perintah Kaisar Agustus yang memerintahkan seluruh penduduk dunia untuk melakukan sensus penduduk, mendaftarkan dirinya di kampung halaman masing-masing. Maka Yusuf dan Maria seperti orang-orang lainnya yang kampung halamannya di Betlehem, pergi ke Betlehem. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, selintas Yusuf dan Maria ke Betlehem karena perintah Kaisar Agustus. Tetapi tahukah saudara, di dalam Mika pasal yang kelima ayat 1 dan 2 di sana dikatakan, tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Sudah dinubuatkan beratus tahun sebelum Kaisar Agustus memberi perintah sensus penduduk itu, bahwa akan lahir di sana seorang yang akan memerintah Israel di Betlehem. Sudah dinubuatkan. Jadi perintah Kaisar Agustus. Kaisar Agustus yang maha besar, punya kuasa yang besar, raja yang besar pada zaman itu, saudara, berada di dalam pengaturan Allah. Allah yang sudah merencanakan bahwa Maria dan Yusuf itu akan ada di Betlehem dan Maria akan melahirkan bayi Yesus di Betlehem. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Kaisar Agustus itu dengan perintahnya adalah penggenapan apa yang sudah Allah nubuatkan. Saudara, bukan cuma itu. Bagaimana Allah mempersiapkan orang-orang dari mulai zaman perjanjian lama, bapa leluhur, sampai Allah memilih Yohanes Pembaptis melalui Zakaria dan Elisabet orang tuanya. Memilih Maria dan Yusuf untuk menjadi orang tua dari Yusuf. Allah telah mengatur semuanya untuk menyatakan kemurahannya kepada saudara dan saya dan kepada dunia ini. Saudara-saudara, Allah telah mempersiapkan segala sesuatunya sebagai bukti bahwa Dia memang Allah yang
berkarakter murah hati. Dia dengan cermat mengelola, mengatur, menata semuanya. Jauh sebelum Kaisar Agustus mengatur segala sesuatu. Dan sebelum semua itu terjadi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kemurahan Allah itu berpusat pada Yesus Kristus, pada Tuhan Yesus, melalui kelahirannya, pelayanannya, penyalipannya, kematiannya, dan kebangkitannya. Kemurahan Allah itu mendatangkan keselamatan bagi dunia, menyelamatkan manusia dari dosa-dosa manusia. Itu kemurahan Allah, membebaskan manusia dari dosa-dosa. Kemurahan Allah itu wujud daripada kasih Allah sendiri. Kasih Allah yang nyata lewat tindakan kemurahannya. Saudara-saudara, di dalam Matius 1 ayat 23, orang akan menamakan Yesus Immanuel, artinya Allah menyertai kita. Dan itu pun sudah dinubuatkan di dalam Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Saudara lihat beberapa ayat yang menunjukkan bagaimana Allah menyatakan kemurahannya itu dengan tindakan yang amat serius. Dengan cermat ia menata, mengatur semuanya, kedaulatan, kemahakuasaan dan rancangan yang besar untuk menyelamatkan dunia ini. Dan kita bisa memahami bahwa kemurahan Allah terkhusus melalui kelahiran Yesus membawa sukacita. Karena ia yang menyelamatkan, karena ia membebaskan manusia dari kungkungan dosa dan hukuman dosa. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Alkitab sukacita bukanlah sekedar emosi. Sukacita adalah perasaan bahagia bercampur dengan perasaan diberkati. Sukacita di dalam bahasa Ibrani, saudara-saudara, berarti keadaan gembira sekali. Dan di dalam bahasa Yunani berarti sukacita yang besar, yang ada dari dalam hati, yang mendorong keluar lewat tindakan, lewat apa yang bisa ditampilkan oleh manusia. Dan sukacita ini karena ia mengalami pembebasan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Karena itu kemurahan Allah membawa sukacita buat kita. Saudara-saudara, di dalam Yesaya yang ke-9, jelas tadi kita membaca, saudara-saudara, Yesaya 9 di sana dikatakan bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di dalam negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Lihat ayat 2. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Saudara lihat sukacita itu. Sukacita yang besar. Oleh karena apa? Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Bangsa yang hidup di dalam kekelaman telah menikmati harapan yang besar yang menjadi kenyataan. Ada sukacita yang besar. Seperti sukacita pada waktu panen, begitu meluap-luap. Karena orang bersukacita pada waktu panen bukan sekedar panennya saja, saudara-saudara, tetapi dengan panen itu orang bersukacita artinya ia boleh melewati berbagai macam rintangan, hambatan, melewati tahun-tahun dan musim-musim di sepanjang itu sampai bisa panen. Dan sukacita yang sorak-sorai luar biasa besar seperti seorang yang membagikan jarahan. Bukan hanya menang dari perang, tetapi sungguh-sungguh meluap-luap sukacita yang besar. Dan itulah yang dibawa oleh Yesus Kristus yang menjadi wujud dari kemurahan Allah bagi saudara dan saya, bagi dunia ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, lihatlah para gembala. Kelompok masyarakat sederhana yang miskin, yang tidak punya daya apapun, tidak dipandang, mengalami ketidakadilan sosial. Bahkan para imam pun memandang rendah para gembala ini. Sehingga mereka setengah masyarakat. Sebab para gembala itu tidak boleh menjadi saksi di dalam satu perkara ketika diadili. Kenapa? Karena mereka masyarakat kelas rendah. Mereka tidak diperhitungkan.
Dan para gembala ini saudara-saudara ada dalam kedinginan malam, pasang badan dalam kedinginan malam. Pasang badan terhadap badai yang mungkin akan menerpa pada malam itu. Pasang badan terhadap binatang buas yang akan mengganggu ternak mereka. Mereka tidak punya kemampuan untuk mengatasi situasi itu. Mereka jalani hari-hari, tidak berani berharap apapun. Hanya jalani setiap malam, setiap malam, setiap malam. Ya seperti itu. Seolah-olah mereka terima nasib. Mereka menjadi korban ketidakadilan dan tidak punya hak untuk membela diri. Tidak punya kemampuan untuk itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Mazmur 96 yang tadi dinyanyikan. Menggambarkan Allah hanya Allah yang maha besar dan tidak ada yang lain, dan itu terbukti. Kaisar Agustus yang besar pun ada di dalam kedaulatan Allah. Allah yang maha besar itu adalah Allah yang akan mengadili seluruh bangsa. Sehingga kita diajak untuk menyanyikan nyanyian baru, karena Allah yang maha adil itu akan mengadili secara adil semua bangsa. Yang menindas akan diadili, yang tertindas akan dibebaskan. Saudara-saudara, malaikat datang kepada para gembala yang tidak punya daya, yang sudah menjalani hari-hari seperti itu, terkungkung oleh kejamnya kehidupan, terkungkung oleh kejamnya ketidakadilan yang dialami oleh mereka. Tapi malaikat Tuhan diutus oleh Allah untuk menghampiri mereka, untuk menyatakan keadilan Allah, untuk menyatakan kemurahan Allah, untuk menyatakan kebesaran Allah yang mau membela mereka. Jangan takut, kata malaikat itu kepada para gembala, karena aku membawa kesukaan besar bagimu, bahwa hari ini juru selamat lahir di kota Daud. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembesar, penguasa, Kaisar Agustus tidak diberitahu tentang kelahiran Yesus. Tetapi para gembala, orang-orang yang rendah, menjadi korban ketidakadilan, kepadanya Allah menyampaikan berita sukacita itu. Menyatakan kemurahannya. Menunjukkan bahwa ia berpihak kepada mereka yang lemah, yang terkungkung, yang tidak bisa berbuat apa-apa, yang tidak bisa membela dirinya sendiri. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara? Malaikat itu pergi, lalu para gembala itu mengatakan satu kepada yang lain, mari kita lihat apa yang dikatakan oleh malaikat itu, dan mereka mencari bayi Yesus itu. Dan kita tahu, saudara-saudara, apa yang terjadi ketika mereka melihat bayi Yesus di dalam kesederhanaan itu. Allah berdaulat, menyatakan bahwa ia akan datang menjadi juru selamat dunia, menyelamatkan dunia ini. Ia menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Dia tidak peduli apa kata dunia. Seorang raja damai lahir di tempat yang sederhana, bukan di istana yang mewah. Tidak peduli orang salah paham, tidak peduli orang mengatai apa, tetapi Allah menyatakan kedaulatannya di dalam kesederhanaannya untuk menyatakan bahwa kemurahannya itu mau memberikan pembebasan bagi orang-orang sederhana yang tersingkirkan, yang terpinggirkan, yang menjadi korban ketidakadilan. Allah yang berdaulat itu hadir dan menyatakan kemurahannya, dan itulah yang mendatangkan sukacita, dan kesukacitaan yang meluap besar di antara para gembala itu digambarkan di dalam Injil Lukas 2 tadi ayatnya yang ke-20. Setelah mereka berbicara kepada Maria dan Yusuf dan orang-orang yang ada di sana tentang apa yang dikatakan para malaikat, persis dengan apa yang mereka lihat di situ, itu menakjubkan. Saudara perhatikan, gembala-gembala yang diabaikan sekarang didengarkan kesaksiannya oleh orang-orang yang ada di situ. Menakjubkan, dan mereka ikut bersukacita dengan apa yang dikatakan para gembala. Lalu gembala itu pulang. Mereka pulang sambil memuliakan Allah. Ayat 20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Apa yang mereka dengar tentang kabar kesukaan itu terbukti. Mereka mengalami sendiri.
Itu yang mendatangkan sukacita yang besar bagi para gembala. Jika mereka kembali pada realita yang selama ini mengungkung mereka sebagai korban ketidakadilan, yang sehari-hari hanya pasang badan untuk menghadang bahaya yang mengancam ternak gembalaan mereka. Tapi mereka kembali pada realita dengan sikap batin yang berbeda. Setelah mereka melihat kemurahan Allah, menerima kemurahan Allah, mereka bersukacita, dan sukacita yang dari dalam itu terdorong keluar, mendatangkan semangat, mendatangkan keberanian kepada mereka, dan mereka menyanyikan nyanyian baru pada realita yang sehari-hari yang biasa mereka hadapi. Mereka kembali pada realita yang penuh dengan ancaman, yang menakutkan. Realita yang terkungkung oleh orang-orang yang mau menindas mereka. Tetapi sikap batin mereka sekarang berubah. Menghadapi itu tidak lagi dikuasai oleh situasi yang penuh ancaman itu. Tetapi mereka dikuasai oleh sukacita yang besar. Oleh karena kemurahan Allah telah mereka terima. Mereka juga telah mendatangkan sukacita yang besar bagi Maria dan Yusuf dan orang-orang yang ada pada waktu itu, yang mendengar kesaksian mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam masa pandemi ini, saudara-saudara, bagaimana kita bisa menghayati dan merasakan sukacita Natal? Semuanya serba terbatas. Tidak boleh berkumpul, tidak boleh bersama-sama dengan keluarga besar, merayakan Natal bersama, makan-makan bersama. Kalaupun kita beraktivitas di luar, harus dalam jumlah yang terbatas, tetap menjaga jarak dan memakai masker. Tidak bebas, terkungkung. Kalaupun kita berani keluar, saudara-saudara, kita pun dihantui oleh ketakutan terpapar COVID-19 karena memang pandemi belum berakhir. Tidak ada kebebasan. Kita terkungkung oleh situasi pandemi dan dampaknya sekarang ini. Bagaimana kita bisa merayakan Natal dengan sukacita? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sukacita itu datang dari atas karena kemurahan Allah, masuk di dalam hati kita. Lalu dari dalam ini mendorong keluar untuk memberi sikap terhadap kenyataan hidup ini. Terhadap sesuatu yang selama ini mengungkung kita. Yang membuat kita tidak merasakan sukacita. Yang membuat kita terancam dan merasa takut. Yang membuat kita menjadi korban ketidakadilan oleh orang-orang yang merasa punya kuasa dan punya segala sesuatu. Tetapi hari ini kita belajar dari firman Tuhan. Bagaimana kemurahan Allah itu yang berpusat pada Yesus Kristus. Yang menyatakan bahwa Ia adalah penolong kita. Ia akan membebaskan kita dari berbagai macam ketertindasan dan kungkungan. Ia akan menyelamatkan kita dari dosa. Dan Ia menyertai kita senantiasa. Situasi kita belum berubah. Kita belum bebas. Karena dalam seperti ini yang disebut sukacita barangkali bebas lepas dari masker, bebas ngapa-ngapain. Tetapi kita tidak bisa karena pandemi ini masih membatasi kita. Realita kita belum berubah, saudara-saudara. Tetapi kita boleh menyikapi dengan sikap batin yang berubah. Karena hari ini aku membawa berita kesukaan besar bagi saudara dan saya. Bahwa Yesus Kristus telah lahir. Kemurahan Allah telah dinyatakan di dalam kelahiran Yesus Kristus. Yang menjadi juru selamat dunia. Raja damai yang membebaskan kita dari berbagai macam kungkungan di dalam batin kita. Yang memberikan keberanian dan kesanggupan kepada kita untuk menghadapi realita hidup itu. Dengan sikap batin yang memuliakan Allah. Sikap batin yang berani menghadapi kenyataan ini. Itu sebabnya kita bisa menyanyikan nyanyian baru dalam kenyataan hidup yang masih sama seperti tahun lalu, yang masih sama seperti hari kemarin di dalam masa pandemi ini. Kita boleh
bersukacita, dan karena itu kita sanggup beribadah kepada Allah, melakukan apa yang Ia kehendaki sebagai ungkapan sukacita kita atas kemurahan Allah yang dinyatakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat Natal. Kemurahannya membawa sukacita buat saudara dan saya. Dan sukacita itu mendorong kita untuk sanggup memuliakan Allah di dalam realita hidup kita yang masih sama seperti kemarin. Menjaga dan memutus penyebaran virus COVID-19, berjuang bersama menghadapi dampak pandemi ini. Sambil tetap setia beribadah kepada Tuhan. Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Malam sunyi senyap, bintang-bintang cemerlang, telah terdengar suara, bawa kabar senang. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Malam sunyi senyap, terkejutlah gembala, lihat cahaya besar, dengar warta gemar. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Malam sunyi senyap, bintang-bintang cemerlang, telah terdengar suara, bawa kabar senang. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. 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 Mari kita berdiri. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara kita menaikkan doa syafaat kita. Ya Allah yang maha murah, terima kasih Tuhan, Yesus Kristus Tuhan kami adalah pusat dari kemurahan Allah yang Engkau nyatakan kepada kami. Dan itu mendatangkan sukacita bagi dunia. Tuhan, kami ingin berdoa bagi perayaan Natal, kebaktian Natal di seluruh dunia di dalam masa pandemi ini, bagi umat yang merayakan dan melakukan ibadah di rumah. Biarlah kami semua boleh percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, menyatakan kemurahan-Mu di dalam ibadah kami. Sekalipun kami terbatas oleh karena pandemi ini, namun kemurahan-Mu tidak pernah terbatas. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah seluruh kegiatan, kebaktian dan perayaan Natal yang dilakukan oleh umat-Mu di seluruh dunia boleh berjalan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Di dalam upaya untuk terus memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Karena itu tetap Tuhan nyatakan kemurahan-Mu kepada para nakes yang melayani masyarakat yang mereka ada di garda terdepan. Tuhan lindungi mereka dan keluarga mereka. Kami berdoa mempercayakan mereka yang sakit, baik karena COVID maupun karena penyakit yang lain. Biarlah mereka juga tetap merasakan kemurahan dan kasih Tuhan. Merasakan bahwa Engkau hadir di tengah-tengah sakit mereka. Dan membebaskan mereka dari ketakutan, dari sakit penyakit mereka. Dan mereka boleh bersuka cita di dalam melewati masa pengobatan mereka. Karena Tuhan Immanuel menyertai mereka seperti Engkau menyertai kami. Tuhan, kami berdoa supaya sungguh-sungguh pihak yang berwenang, pemerintah kami boleh terus Tuhan beri hikmat dan kesanggupan untuk membawa bangsa kami dalam keadaan yang semakin baik, baik kesehatan fisik, mental, spiritual, dan juga ekonomi dan sosial. Tuhan berkati mereka dengan kemurahan-Mu. Kami percaya Engkau juga akan memberkati setiap pelayan ibadah pada malam hari ini, baik di GKI Nurdin maupun di jemaat lain atau yang dilakukan oleh YKB. Biarlah berkat Tuhan membuat mereka terus menikmati kemurahan Tuhan yang membawa sukacita di dalam kehidupan mereka. Kami semua boleh terus menyanyikan nyanyian baru karena kemurahan Tuhan telah menyapa kami di dalam Yesus Kristus. Dan kami boleh dengan berani dan bersemangat penuh sukacita memuliakan Tuhan di dalam realita hidup kami yang tidak ringan ini. Karena kemurahan-Mu lah yang menyanggupkan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Umat kekasih Tuhan, Kristus telah menyatakan kemurahan-Nya dengan turun ke dunia menjadi sama dengan kita dan menyelamatkan kita. Sebagai orang-orang yang telah menerima kemurahan Allah, marilah kita mempersembahkan diri kita kepada-Nya. Nyatakanlah tekad ini dengan memberikan persembahan kita. Firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 1 mengingatkan kita. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan dapat ditransfer melalui QR Code yang tertera pada layar dan yang ada di Warta Jemaat Online. Dihimbau kepada kita semua untuk menambahkan angka 25 di belakang nominal persembahan yang ditransfer. Contohnya,
Rp100.025. Dunia kedinginan, kaku membeku. Damai yang sejati tiada bertemu. Wabah kekerasan, siksa tirani, sampai masa kini tidak berhenti. Tapi firman Allah tak terbelenggu, kasih mencairkan hati yang beku. Dalam dunia dingin, kandang cukuplah untuk mengenali Khalik semesta. Segenap malaikat memuliakannya, dan gembala miskin sujud menyembah. Yusuf dan Maria saleh bersyukur, pemberian majus, mas penyandan nur. Ku berikan apa, Yesus, bagimu. Andai ku gembala, ku beri dombaku. Andai ku majusi, mas menyandang nur. Ku berikan apa, hati bersyukur. Umat diundang berdiri. Mari kita berdoa. Sungguh hati kami dipenuhi sukacita surgawi, ya Allah. Sebab anakmu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, telah lahir dan hadir di tengah-tengah kami, membawa terang dan sukacita. Terimalah ya Tuhan ungkapan syukur ini, baik dalam persembahan maupun dalam diri dan hati yang bersyukur.
Biarlah melalui ungkapan syukur ini, semakin banyak orang yang percaya bahwa Engkaulah Allah yang peduli dan tidak pernah meninggalkan segenap ciptaannya. Di dalam nama Kristus, Sang Bayi Kudus, kami berdoa. Amin. Marilah kita menyalakan lilin yang ada di tangan kita dengan api dari lilin Kristus. Bagi saudara yang ada di rumah, salah satu anggota keluarga dapat membagikan nyala lilin. Malam kudus, sunyi senyap, dunia terlelap, hanya dua berjaga terus. Ayah bunda mesra dan kudus, anak tidur tenang, anak tidur tenang. Malam kudus, sunyi senyap, kabar baik menggegap, balas surga menyanyikannya. Kaum gembala menyaksikannya. Lahir Raja Shalom, lahir Raja Shalom. Malam kudus, sunyi senyap, kurnia dan berkah tercermin bagi kami terus. Di wajah-Mu ya anak kudus, cinta kasih kekal, cinta kasih kekal. Tuhan, di tangan kami memegang lilin Kristus. Terima kasih Tuhan. Engkau telah menyatakan kemurahan-Mu di dalam Tuhan Yesus Kristus bagi kami. Kristus yang adalah terang dunia, menerangi kehidupan kami, mendatangkan sukacita bagi kami,
dan membuat kami mau membawa terang-Mu, membagikannya kepada siapapun yang kami jumpai, supaya kemurahan-Mu yang membawa sukacita boleh juga kami bawa kepada setiap orang yang kami jumpai. Kami boleh kembali dalam realita hidup kami masing-masing yang masih tercekam oleh pandemi COVID-19 ini. Tetapi biarlah kami boleh menghadapinya dengan sikap batin yang berbeda, yaitu dengan sukacita, keberanian, semangat untuk terus memuliakan Tuhan di tengah situasi dan musim kehidupan kami ini. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kami selalu mengingat lilin Kristus yang menjadi lambang kehadiran-Mu, penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, sekaligus kemurahan-Mu yang mendatangkan sukacita. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara, kemurahan Allah telah memberi sukacita. Dikaruniakannya bayi Yesus bagi kita. Mari kita menjalani hari-hari di depan dengan membawa sukacita Natal. Tularkanlah sukacita itu kepada orang di sekitar kita dengan melakukan tindakan-tindakan kasih. Buatlah dunia bergembira dengan kehadiran Yesus yang mewujud dalam kepedulian kita terhadap sesama. Dunia gembiralah dan sambut wajah-Mu, di hatimu terimalah bersama 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 bersyukur. Hai dunia, alukanlah Raja-Mu penebus. Hai bumilah, gunung-gununglah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Janganlah bosan menyapa bila dalam dunia terang penuh berkah, berlimpah selamanya, berlimpah selamanya, berlimpah-limpah selamanya. Dialah Raja semesta, besar dan mulia. Bersyukurlah, hai dunia, besar anugerah-Nya, besar anugerah-Nya, besar anugerah-Nya. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kiranya Yesus Kristus Sang Surya kebenaran yang datang dengan kesembuhan pada sayap-Nya memenuhi engkau dengan sukacita dan damai yang melampaui segala akal. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menaungi kamu terus dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Haleluya, amin.
Ibadah telah selesai, umat dipersilakan untuk duduk. Dan mari bersaat teduh. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati.